Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok HTNI yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan mereview buku Hukum Tata Negara Indonesia yang dipegang oleh Kelvin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nugroho. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Farizi Hidayat. Perkenalkan, nama saya Kelvin Arya Saputra. Perkenalkan, nama saya Mikael Yuda Pratama Sinaga. Perkenalkan, nama saya Fauzan Habibullah Hamid Nasution. Perkenalkan, nama saya Tengku Zaki Zahran. Oke, terima kasih. Untuk penjelasan berikutnya, silakan teman-teman disimak lalu dipahami isi reviewan buku yang akan kami review nanti. Cekidot. Asas pertama yaitu asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas falsafah bangsa. Falsafah merupakan perwujudan dari keinginan rakyat, dan setiap negara pasti memiliki falsafah. Falsafah negara Indonesia sendiri yakni Pancasila. Peran Pancasila dalam negara Indonesia menjadi falsafah bangsa serta ideologi yang melekat dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, yang dimana tingkah laku serta perbuatan harus sesuai ajaran dari Pancasila itu sendiri. Pancasila termasuk dalam sumber hukum material. Bentuk nyata dari Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki banyak ragam budaya di seluruh Nusantara yang menyebar secara luas dan rata. Itulah yang menyebabkan Pancasila diterapkan di negara Indonesia. Keberagaman itu sendiri dapat kita lihat dari Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan ras. Kepercayaan yang dianut di negara Indonesia sendiri ada 6, dan hal inilah merupakan hak sebagai warga negara untuk menentukan kepercayaan yang akan dianut. Kekayaan tradisi yang ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia, dari kekayaan alamnya hingga kekayaan budaya yang dimiliki wilayah tersebut, yang membuat Indonesia menjadi semakin beragam. Bahasa sebagai alat komunikasi. Pada dasarnya, bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk berbicara yakni bahasa Indonesia. Hanya saja, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam, di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing sebagai ciri khas dari daerah itu sendiri. Lalu, ada juga unsur-unsur dari identitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan dalam 3 bagian, yakni 1. Identitas fundamental, Pancasila yang merupakan falsafah, ideologi, serta dasar negara. B. Identitas instrumental, di mana Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan, lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan. Yang ketiga atau C yaitu identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme, yakni kekayaan dan keberagaman budaya yang ada. Asas kedua, asas negara hukum setelah Undang-Undang 1945 di amandemen. Semakin ditekankan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti negara ini berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum itu sendiri. Ciri-ciri dari negara hukum ini sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam berbagai bidang. Yang kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Yang keempat, adanya undang-undang yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mike. Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan bagian yang sudah dijelaskan oleh Farizi tadi. Farizi tadi menjelaskan asas kedua, yakni asas negara hukum. Dia tadi sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri dari negara hukum sendiri. Lalu saya akan melanjutkan bagian saya, yang dimana dalam asas negara hukum ini sendiri mengandung konsep the rule of law, yang dimana berlandaskan pada sistem hukum common law dan bersifat yudisial. Istilah rule of law ini juga memiliki 2 arti, yakni dalam arti formil dan dalam arti material. Yang pertama, saya akan membahas mengenai arti formilnya terlebih dahulu, yakni rule of law dalam arti formil, yaitu sebagai kekuasaan publik yang dimana tersistem serta terorganisasi, dimana memiliki suatu tindakan dan perbuatan serta hukum yang didasarkan pada perintah yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Nah, dari
Rule of law dalam arti formal ini sendiri memiliki unsur-unsurnya sendiri, yakni yang pertama perlindungan terhadap HAM, yang kedua setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang ketiga ada distribution of power, yang terakhir adanya peradilan administrasi yang mandiri. Lalu lanjut ke bagian kedua yang dimana dalam arti material merupakan dialogis yang mencakup ukuran terhadap hukum baik dan hukum tidak baik. Nah, maksudnya dari hukum baik dan hukum tidak baik itu sendiri, yakni yang pertama kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. Lalu lanjut yang kedua, negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebangsaan. Yang ketiga, ada kaidah-kaidah yang dimaksudkan harus selaras dengan hak asasi manusia. Lanjut, yang keempat, adanya peradilan yang bebas serta merdeka dari intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun. Lalu yang terakhir, adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang dari penguasa. Lanjut, teman saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai asas ketiga. Terima kasih. 3. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Artinya, kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan ada pada di tangan rakyat, maka dalam suatu pemerintahan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Yang keempat, asas kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu proses persatuan dan juga kesatuan di mana saling untuk mengingatkan akan bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, budaya, serta wilayah yang sangat luas, di mana ini menjadi suatu warisan yang tidak boleh disia-siakan dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga negara harus mengakomodir atas kekayaan yang ada demi tercipta sebuah persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu, sehingga tercipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi yang berprinsip pada tanggung jawab tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dan check and balances. Menurut teori Montesquieu yang biasa disebut dengan trias politica, pembagian suatu kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yakni eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu, atau checks and balances. Sekian reviewan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.